di selaput otak ini ya. Jadi belum mengenai otaknya, di selaput otak. Selaput otak kita itu membungkus otak. Jadi untuk kasus-kasus yang terjadi suatu inflamasi atau infeksi mengenai selaput otak akan memberikan gejala-gejala tertentu. Ya, seperti misalnya ada kaku kuduk didapati pada pasien yang dengan inflamasi selaput otak. Kemudian ada juga nyeri kepala. Nah, kemudian ada juga demam seperti itu, Irna. Nah, ketiga hal ini klasik didapati pada pasien-pasien dengan meningitis. Meningitis sendiri disebabkan oleh banyak penyebab sebenarnya ya. Bisa karena infeksi dari bakteri, itu yang terbanyak. Bisa infeksi virus atau inflamasi karena hal lain, autoimun dan sebagainya. Seperti itu. Nah, untuk yang akan kita bahas nantinya itu meningitis yang disebabkan oleh kuman khusus yang disebut dengan kuman Streptococcus suis. Ini menjadi menarik karena banyak dibicarakan, ya, khas untuk daerah-daerah yang memang masyarakatnya mengkonsumsi babi, terutama daging mentahnya ya, daging mentahnya yang belum masak sempurna. Iya, belum masak sempurna. Jadi ini catatan penting karena memang kalau bicara soal udah kebiasaan itu. Nah itu kan ya dok ya, selalu ada bantahan bahwa udah biasa kok dari zaman dulu juga kayak gitu, kita makan yang mentah juga bisa biasa, tapi ternyata beda untuk di tahun ini gitu hitungannya ya. Untuk belakangan ya tahun-tahun terakhir berbeda karena kita sudah menemukan penyebab dari kenapa seseorang habis makan lawar getih gitu ya mengalami kecacatan seperti misalnya ketulian permanen. Nah ya, itu yang dizziness atau gangguan keseimbangan atau vertigo yang permanen seperti itu, dan ternyata penyebabnya setelah dilakukan konfirmasi mikrobiologi ya terdapat kuman Streptococcus suis yang ada pada cairan otak dari pasien. Seperti itu. Berarti kuman maaf nih agak susah nih menyebutkannya ya. Streptococcus suis ini memang sebenarnya memang sudah ada dari dulu atau memang karena kontaminasi atau gimana sih dok sebenarnya? Kuman Streptococcus suis ya memang salah satu kuman yang reservoirnya itu banyak ada di binatang babi gitu. Babi yang sakit. Sebenarnya ya itu dia babi dulu ditularkan ke manusia. Makanya disebut dengan zoonosis. Jadi penyakit yang disebarkan oleh suatu kuman yang sebelumnya ada hinggap di binatang lain dulu gitu. Itu baru awal dulu ya dok ya. Pemanasan dulu dok, karena memang walaupun untuk datanya sih yang saya tahu, saya melihat dari data berita online rri.co.id bahwa memang ada 5 kasus yang terbaru ya dok ya. Iya, 5 kasus yang memang suatu kasus yang memang bakterial ya. Karena memang faktornya Streptococcus. Belum semuanya Streptococcus suis. Siap. Iya, jadi sebenarnya banyak, bahkan saya dapat lagi data barusan pagi-pagi dikirimin oleh teman dari rekam medis 19 kasus dengan meningitis bakteri. Nah kemudian kita curiga bakteri, kemudian terkonfirmasi bahwa ada 5 kasus yang memang terkonfirmasi secara mikrobiologis ini disebabkan karena infeksi bakteri. Nah dari 5 kasus itu 1-2-nya ya Swiss. Gitu. Untuk baru awal tahun ini. Tapi kita nggak mau nambah lagi tuh dok ya, nggak mau ya. Walaupun mungkin tadi kita ke topik kita awalnya adalah langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis. Seperti itu ya dok ya. Nah seperti apakah nanti kita akan nantikan juga kehadiran Dirut RSUD Kabupaten Buleleng secara ininya dok ya. Secara mungkin pengambilan kebijakan seperti apa. Nah baik, kita break dulu sesaat ya, nanti kita akan kembali lagi membahas meningitis ini karena memang kembali lagi ini penyakit yang tidak main-main hitungannya ya. Coba bayangkan sampai tuli. Iya, dan permanen itu. Kemudian kecacatan, tingkat kecacatannya memang tinggi, menyebabkan ketulian yang tidak bisa diperbaiki, dizziness atau vertigo yang sulit untuk disembuhkan. Dan tingkat mortalitas juga lumayan. Nah itu banyak dia juga catatan pentingnya ya. Nah itu dia. Kita akan kembali lagi ya dok ya sesaat lagi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat. Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet. Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak. Makanya kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan.
Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax. Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini. Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id. rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Aduh, donatku jatuh. Ambil lagi nggak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan? Hayo ngaku deh, pasti kita juga pernah kepikiran kan kalau belum 5 menit makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh, orang-orang barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar dan pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kita masih di Dialog Interaktif Hai Bali Ken bersama dengan dokter spesialis neurologi RSUD Buleleng, yaitu Dr. Luh Putulina Kamelia SPS, atau kita panggil dengan Dr. Lina. Iya, Irna. Oke, Dr. Lina ini jadi penasaran juga nih kan, nggak cuma dari bakteri tapi juga tadi juga disampaikan melalui iklan layanan masyarakat, makanan jatuh 5 detik aja itu udah mengandung bakteri ya. Ini makanan yang tidak dimasak. Nah, itu kan catatan pentingnya gitu ya, dokter ya. Iya, betul. Nah, jadi sebenarnya yang bisa terkena meningitis itu usia berapa dan siapa gitu? Oh iya. Jadi kalau insiden secara umur ya, terjadinya siapa yang bisa terkena itu wide range dari sangat kecil usia balita sampai sangat tua itu ada. Gitu. Cuman ya beda-beda yang kuman apa seperti itu ya, pada bayi, anak remaja, orang tua mungkin beda tipe kuman yang lebih gampang mengenai seperti itu. Selamat pagi Dokter Arya yang sudah hadir pagi hari ini. Iya, baik. Kami tadi sudah menyampaikan tentang seperti apakah meningitis itu, dan ternyata Dr. Lina juga tadi sudah menyampaikan bahwa meningitis itu penyebabnya banyak gitu ya Dr. Lina ya. Dan sekarang kita ke topik yang kembali lagi tadi sudah sampaikan, langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis. Sesungguhnya seperti apa nih Bapak Dirut dari Dirut RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Dr. Arya Nugraha SPPD, menyangkut tentang bahaya meningitis ini? Ya, terima kasih ya Mbak Irna dan pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Ini memang topik yang sangat selalu menarik, walaupun menyedihkan ya Mbak Irna ya, dan relevan saat ini, faktual. Karena apa? Karena kita sebagai rumah sakit rujukan memiliki polisi untuk merawat apapun yang datang ke RSUD. Dan kalau kita lihat polanya, dan kita sayangkan kok kasus-kasus meningitis yang disebabkan oleh pola makan budaya kita itu masih saja terjadi gitu. Jadi dari sisi manajemen RSUD bahwa walaupun ini merupakan tugas dan kewajiban kita, tetapi kan kita selalu menghimbau kepada masyarakat bahwa itu jauh lebih baik mencegah daripada kemudian mengobati. Seperti mungkin tadi Dr. Lina sudah sampaikan, walaupun meningitis babi ini yang kita sedang
ramai-ramainya saat ini, karena kasus kemarin dari rumah sakit dari desa di Karangasem itu sekitar 14 orang ya yang dirujuk ke Prof Ngurah. Kendatipun tim ahli saraf kami bisa menyembuhkan, tetapi kan menimbulkan problem sosial ke depannya, yaitu ketulian permanen. Itu banyak sekali yang kemudian me-WA saya secara pribadi sebagai dokter minta solusi. Nah, ini akan menjadi sulit karena akan memerlukan teknologi yang sangat mahal. Misalnya implan, ya implan bagian telinga yang terkait dengan sistem saraf pendengaran gitu. Jadi dari sisi RSUD sekali lagi kita akan menerima pasien apapun untuk dirawat, tetapi kami juga memiliki angan-angan bahwa masyarakat jauh lebih cerdas dan bisa mencegah ketimbang nanti mendapat pengobatan di RSUD. Saya kira demikian, Mbak Irna. Baik, terima kasih Dokter Arya. Nah, jadi catatan pentingnya adalah lebih baik mencegah ya, Dokter Lina, daripada mengobati. Ya, karena ini preventable, sangat-sangat bisa dicegah sebenarnya dengan usaha yang ya kita ada sedikit usaha untuk itu gitu. Karena memang sebenarnya kalau boleh katakan usahanya gampang lah ya hitungannya, sederhana. Contoh seperti mencuci tangan sebelum makan. PHBS itu penting. Mengenali jenis makanannya. Misalnya daging babi yang seperti apa yang layak konsumsi seperti itu. Kemudian memasak makanan babi itu lebih dari 80 derajat ya dari rekomendasi WHO itu. Jadi begitu air yang kita pakai merebus misalnya itu masih berwarna pink seperti itu, jangan, itu masih berbahaya sampai hilang warna pinknya. Nah, itu sudah bisa lumayan untuk dikonsumsi, sudah aman gitu. Rekomendasi WHO. Nah, ya itu dia. Apalagi tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dirut bahwa pengobatannya tuh sangat harus dengan ya kata lain mahal, udah gitu agak sulit juga ya kalau ketika sudah permanen ya, Dok. Saya pikir itu usaha pengobatan karena hasilnya belum tentu juga bisa menggembirakan. Nah, itu dia. Baik. Ini kita boleh sharing sama pendengar kami. Jadi kita akan mengundang Anda untuk sama-sama sharing. Jika memang Anda pernah mengalami seperti apakah meningitis itu, nah disinilah saatnya Anda bisa berbincang dengan Dirut RSUD Kabupaten Buleleng, yaitu Dr. Arya Nugraha SPPD bersama dengan dokter spesialis neurologi RSUD Buleleng, Dr. Luputulina Kamilia SPS. Untuk Anda, silakan kami akan mengundang Anda melalui telepon 0362 24644 atau melalui WhatsApp kami di 0811 399 9790. Nah, jadi sebenarnya nih, mohon maaf Dokter Lina, kalau misalnya ada pasien yang memang sudah merasa seperti yang tadi gejalanya disampaikan oleh Dokter Lina, apa yang harus dilakukan pertama kali? Ya, jadi ini lebih ke arah kita bagaimana mengidentifikasi atau mengenali gejala awal dari suatu meningitis ya. Seperti saya tadi sempat singgung di awal bahwa ada 3 hal yang menjadi gejala klasik suatu penyakit meningitis. 1, pasien akan mengalami nyeri kepala hebat yang tidak berkurang dengan pemberian obat-obat yang dibeli di warung, obat anti nyeri biasa seperti itu, Irna. Kemudian yang kedua, pasien tentu mengalami demam. Ya, demam juga demikian, hilang timbul, bahkan kadang-kadang menetap. Kemudian apabila memang perlu pemeriksaan, tetapi kadang dirasakan oleh pasien kuduknya menjadi kaku, ya, lehernya nyeri seperti itu dirasakan oleh pasien. Nah, terkhusus untuk Streptococcus suis ini, kita tentu harus melihat ke belakang apakah ada riwayat kontak dengan babi. Riwayat kontak itu bisa termasuk memelihara, ya, memasak ataupun mengkonsumsi seperti itu. Baik, jadi itu adalah catatan pentingnya ya. Kadang-kadang untuk yang Streptococcus suis bahkan gejala klasik tidak terlalu prominent, tidak terlalu timbul secara nyata, tapi sudah mulai ada gangguan pendengaran, Irna. Ya, biasanya ya mulai mengalami yang disebut dengan tinnitus. Tinnitus itu telinga mendenging. Kemudian gangguan pendengaran menurun itu secara mendadak. Jadi catatan pentingnya adalah yang berhubungan langsung dengan babi, mohon maaf gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya memang sudah terasa seperti itu, karena memang kayak tadi sakit kepala, demam itu kan kayak biasa aja gitu ya, Dok ya. Tapi ketika sudah ngerasa bahwa pendengaran berkurang, langsung ke rumah sakit umum, mohon maaf nih Dokter. Terus itu juga vertigo yang seperti ketidakseimbangan gitu, bukan vertigo yang karena muter ya, betul. Itu. Saya pribadi pernah merasakan vertigo, tapi beda ya vertigonya. Iya, betul sekali. Seruyung onsetnya itu bervariasi. Ada yang 3 hari setelah kontak dengan babi baru muncul gejala, sudah muncul gejala. Yang di Karangasem kemarin 2 hari. Prosesnya 2 hari. Jadi sebenarnya prosesnya berapa lama kalau misalnya memang sangat bervariasi. Sangat bervariasi. Ya, onsetnya. Tapi dia punya rata-rata mungkin 2 sampai 5 hari gitu. Bahkan ada yang 1 minggu baru. riwayatnya ada.
Mohon maaf, mohon izin Silakan. ada yang bergabung bersama kami. Ya, baik, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Singaraja. Halo, Om Swastiastu. Halo, Om Swastiastu. Oke, selamat pagi. Dengan Ibu Nyoman ditanya. Iya, Ibu Nyoman, silahkan Ibu Nyoman. Apa yang ingin ditanyakan? Ya, saya ke Dokter Arya ya. Oh, nggih, durus. Arya Dirut RSUD aja ya. Nggih. Selamat pagi Pak Dokter. Pagi Bu Tajun, Bu Nyoman nggih Tajun ya. Iya. Ada yang saya tanyakan Pak Dokter tentang pengobatan jantung itu loh. Kapan itu bisa memakai BPJS Pak? Oh iya. Yang kateternya ya, kateterisasi. Nggih Bu. Terus selamat pagi Dokter Lina. Selamat pagi Ibu. Bangga banget. Inilah Kartiniku. Terima kasih. Ya. Selamat pagi. Tentang meningitis ya. Nggih. Kebetulan saya tidak suka mengkonsumsi itu yang namanya tawar getih itu ya. Jadi kalau daging babi yang dimasak seperti biasa itu dimasak ya sampai matang nggak apa-apa ya. Iya, saya langsung jawab Irna Ya, mungkin ya. saya. Jadi ke Dokter Arya lagi sekali. Oh yes. Bukunya Bapak Dokter Arya itu yang apa namanya merayakan ingatan. Aduh, saya bangga banget sama Bapak Dokter Arya itu. Bagaimana petualangannya ada itu saya lupa. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih buat Ibu saya Nyoman. membaca. Oke. Di mana lagi dapat bukunya Dokter Arya tuh? Saya suka membaca tuh. Oke. Terima kasih. Terima Oke, Bu kasih. Nyoman. Selamat pagi Om, santi Om. Baik, satu penelpon lagi sebelum nanti ditanggapi oleh Dokter Arya dan juga Dokter Lina. Halo, selamat pagi Om Swastiastu. Halo. Swastiastu. Nggih. Ketemu lagi Pak Nang Beot, silakan. Selamat pagi Bapak Dokter. Selamat pagi Pak. Saya ingin ya sedikit Bapak menyampaikan. Saya berawal ke rumah sakit umum mata saya dua-duanya ini ya di Dokter Gatot Soeharto ya ke sana ya tahun 8990 ya terus itu menurun mata saya ya ke 99 dan 2000 terus saya periksa sana pulang terus diganti dokter Mido itu dokter Sekarsari. Saya ingat sekali dokter Bagus Anom. Sudah itu dokter Wis ya saya itu dokter internis masalah lambung lemah sebagainya, tapi belum ada hipertensi. Lambat laun timbul pikiran sebagainya hipertensi. Nah sejak bulan sampai tahun berapa terakhir nih pindah ke sana. Nah sampai sekarang belum saya masuk ke rumah sakit umum, sangat rindu sekali dengan dokter baru nih. Dokter Arya, Dokter Lina, salam kenal nih, belum kenal nih. Iya, salam kenal. Kangen sekali. Kalau biasanya ke internis, terus almarhum, tolong dong kirimkan neurologi, nah dokter dia terpaksa tidak salah gitu. Bawa kepakai ke terapi di sana, terus saya putar. Sekarang dengan aturan BPJS baru, nggak boleh begitu. Karena ke internis, ke bagian saraf, ke bagian mata itu ya. Kalau dulu enak. Dari internis langsung dibawa ke neurologi. Bagus sekali. Pertanyaan sekarang terakhir ya. Iya. Maaf Pak, Pak Nang Beot, ini karena durasi, mungkin apa yang ingin disampaikan langsung saja. Nah, sekarang ada satu penyakit baru. Tapi saya syukur sekali ya bisa berpikir dan ngomong, syukur dah total sekali dah. Intinya sudah harap bisu, syukur bisa dengerin dah. Permanen sekali dari mata saya. Terus meremes ke telinga ini. Nah, yang ingin ditanyakan Pak, mohon maaf Pak durasi. Ya ngerti. Nggih, mohon maaf sekali. Kita langsung bisa ke Denpasar saya. Nggih. Bagian dokter spesialis saraf, dokter Dewi itu teman saya. Itu sana di Pak dah ya. Nah satu karena PNS, ya langsung di sini. Iya. Nggih, mohon. Iya. Saraf juga. Nah sekarang syukurlah. Iya. Terima kasih, nggih. Baik. Cuman cerita berarti. Nggih. Iya Pak Dokter, ini
ini dokter baik hati yang Nggih. terakhir ya. Nggih, betul Pak. Iya, terakhir dokter baik hati sekali terakhir. Astungkare. Kangen sekali Pak. Nggih, sehat selalu Pak. Nanti kita bahas nggih Pak nggih. Terus Iya. nih, dengar di sini kan Nggih. kangen sekali. Iya, baik. Kita kangen melihat dokter-dokter yang muda-muda, cantik, ganteng. Nggih, nanti kapan-kapan main Pak ke RSUD. Kami tunggu Pak. Nggih, sukses Saya semua. praktiknya di mana? Mohon maaf. Nggih, nanti biar diinfokan sama Mbak Irna. Pak. Nggih, nanti terima kasih, diinfokan Pak. ya. Nggih. Terima kasih. Sama-sama, nggih. Selalu sehat nih, banyak merembes ke sakit lain. Nggih, terima kasih. Santai-santai. Om, santai Om. Jadi sekali lagi untuk Anda kita fokus ke bahaya meningitis yang memang sedang terjadi di Kabupaten Buleleng. Untuk itu saya langsung dulu dah menyampaikan tadi yang disampaikan oleh Ibu Nyoman di Tajun. Seperti apa Dokter Lina? Ya, untuk mengkonsumsi babi yang aman seperti apa gitu. Saya sebagai penggemar babi juga pasti selalu mengupdate yang seperti apa yang aman dikonsumsi. Ya sebenarnya kalau sudah dimasak sempurna, ya sudah aman. Artinya dimasak di atas 80 derajat. Ya dalam bentuk apapun itu. Ya saya pernah dapat pertanyaan, tuh kalau di barbecue gimana itu? Nah, iya. Pokoknya konsepnya adalah dimasak sempurna. Seperti itu. Kita tidak usah berspekulasi bahwa ini aman dari, pokoknya kalau sudah dimasak sempurna, yakin dan percaya derajat, itu yakin dan percaya kumannya sudah mati. Karena sebenarnya dia sangat gampang untuk dibunuh. Dengan pemanasan sekian sudah mati kumannya dan aman gitu. Dan pastikan pada saat kita mengolah makanan babi, bukan makanan babi, babi yang akan kita makan. Maksud saya. Jadi kita yakin kulit kita itu tidak luka ya. Kalau misalnya kita tidak yakin, kita gunakan pelindung. Kita pakai sarung glove ya untuk mengolahnya seperti itu. Baik, kita ke WhatsApp dulu mungkin ya, karena ada dua penanya. Selamat pagi Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Selamat pagi Om Swastiastu untuk Ibu Dokter dan Dokter Arya. Terima kasih informasi perbincangan mengenai bahaya meningitis. Ada pertanyaan, bagaimana ciri-ciri penyakit ini? Tadi sebenarnya sudah dibahas ya. Ciri-ciri penyakit ini serta bagaimana cara mencegah, mengobatinya, dan bahayanya penyakit meningitis ini apa saja. Sekian dan terima kasih dari Bapak Nyoman Sudarsana di Bakti Sraga. Satu lagi mungkin karena kurang lebih sama. Selamat pagi Kakek Gaul di Bakti Sraga juga. Ini juga ingin bertanya awalnya itu gimana sama gejalanya pencegahan. Nah kan kurang lebih sama. Mungkin langsung ditanggapi. Iya. Highlightnya mungkin ya. Iya betul. Dengan singkat saya sampaikan bahwa gejala utama pasti ada trias meningitis itu, nyeri kepala, demam, kaku kuduk, kemudian ditambah dengan pendengaran menjadi terganggu, telinga mendenging, vertigo ya, atau sempoyongan, kemudian ada riwayat mengkonsumsi atau bersentuhan, mengelola, memelihara atau mengolah makanan yang terbuat dari babi. Seperti itu. Jadi singkat seperti itu ya. Seperti itu. Yang pasti harus diketahui yang dari awal yang kadang-kadang lupa, gejala-gejala di luar itu mungkin ada hal-hal lain yang misalnya tidak luput dari perhatian ya. Seperti misalnya nyeri punggung bawah. Nah, kadang-kadang dirasakan rasa tidak nyaman di daerah punggung bawah yang sampai naik ke leher. Kalau selama ini kan mungkin orang taunya kolesterol naik nih gitu. Kadang-kadang ada satu dua gejala yang tidak tipikal, yang atipikal, yang tidak sama seperti itu, tidak sama semua. Kemudian juga yang seperti vertigo, tapi vertigonya bukan yang berputar, tapi yang sempoyongan. Nah, seperti itu. Kemudian sebelumnya tentunya ada riwayat konsumsi babi atau riwayat bersentuhan dengan daging babi, seperti itu. Baik. Kita break dulu. Mau tambahin. Tadi ya, silakan Dokter Arya. Ibu Nyoman Tajun, terima kasih Bu apresiasinya. Jadi sebetulnya buku itu juga terkenal karena RRI ya. Karena RRI yang resensi ya, literasi esensi ya. buku. Nanti kalau Ibu berminat buku itu sebetulnya buku yang saya tulis tapi saya dedikasikan untuk Yayasan Sesama. Jadi kalau Ibu dan pendengar RRI membeli dan membaca buku itu sebetulnya sudah ikut beramal untuk Yayasan Sesama untuk warga yang kurang mampu. Nah, terkait dengan pelayanan jantung terpadu dan sebetulnya juga untuk intervensi otak Bu ya. Jadi alat itu nanti digunakan untuk mengobati jantung yang tersumbat, pembuluh darahnya atau penyakit jantung koroner atau serangan jantung atau stroke sumbatan ya yang memenuhi
ketentuan itu bisa disembuhkan lebih baik. Nah, saat ini kita masih menunggu proses kerjasama pembayaran oleh BPJS. Kami berusaha secepat mungkin, Bu. Mudah-mudahan tidak sampai lewat bulan Juni misalnya. Demikian. Kemudian kalau untuk yang berbayar umum ya sudah bisa digunakan karena memang yang ditunggu kita kan platform pembayaran oleh BPJS. Tapi kalau yang berbayar secara umum sudah bisa ya, baik untuk otak maupun jantung. Nah, untuk Pak Nang Beo tadi ya kami simpati ya dengan kondisi Bapak, tapi saya rasa RSUD selalu mensupport untuk tetap sehat, baik pikiran maupun jasmani. Dan kalau memungkinkan ada yang mengantar, kita punya kok program lansia mandiri yang diselenggarakan oleh bagian edukasi, PKRS rumah sakit, dan juga poliklinik lansia atau geriatri. Jadi kalau Bapak ada yang mengantar, bisa ikut kegiatan kita. Itu ada senam, ada penyuluhan, ada pemberian makanan tambahan. Bahkan poliklinik geriatri RSUD Buleleng saat ini memiliki program home care namanya, Irna. Jadi dalam sebulan mungkin 2-3 kali mengunjungi pasien lansia yang perlu pendampingan di rumahnya. Kemarin dikunjungi yang di Sambangan kalau nggak salah, sebelumnya yang di sekitar kota. Jadi petugas kita yang datang ke rumah gitu. Makasih. Baik, terima kasih. Kita break dulu untuk sesaat dan kami masih akan membahas topik, sekali lagi topiknya adalah jangan sampai keluar jalur dulu karena memang kita fokusnya langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital. tahukah Anda? Ponsel lebih kotor daripada toilet. Anda mungkin menganggap ponsel sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan sehari-hari. Tapi perangkat multifungsi ini mungkin menyembunyikan kejutan yang kurang menyenangkan. Sebuah penelitian terhadap ponsel murid SMP mengungkapkan bahwa gadget ini sangat terkontaminasi oleh bakteri yang berpotensi patogen. Bahkan menurut para peneliti, ponsel menampung bakteri 10 kali lebih banyak dibandingkan mayoritas dudukan toilet. Pro 1. Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1. Baik pendengar Pro 1 RRI Singaraja, siaran kanal informasi dan inspirasi. Untuk Anda juga pemirsa kanal YouTube RRI Singaraja Official, kita masih di Dialog Interaktif Habali Ken bersama narasumber kami. Sekali lagi kami bersama dengan Dirut RSUD Kabupaten Buleleng, Dr. Arya Nugraha SPPD, dan Dokter Spesialis Neurologi RSUD Buleleng, Dr. Luputulina Kamelia SPS. Langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis. Berarti kita harus ada prosedurnya dong, Dokter Arya, jika memang ada pasien yang terdeteksi meningitis ini. Iya, betul. Jadi untuk perawatan pasien saya rasa sudah menjadi alur yang rutin ya, bahwa pasien masuk RSUD bisa melalui poliklinik. Jadi walaupun pasien mungkin rawat jalan, tapi kalau dokter yang merawat memikirkan ada indikasi untuk rawat inap, akan diberikan rujukan. Yang kedua, tetap melalui IGD dalam keadaan gawat darurat. Biasanya pasien-pasien meningitis ini kita ketemunya di IGD karena pasien demam yang tidak teratasi di rumah atau dirawat jalan dokter praktek atau puskesmas. Kemudian ada kondisi yang lebih mengkhawatirkan oleh keluarganya, seperti tadi nyeri kepala yang tidak hilang, kesadaran cenderung menurun misalnya. Nah itu biasanya kita terima di IGD, dan tentunya pada fase-fase awal itu dirawat di ruang intensif neurologi atau ruang saraf.
untuk perbaikan kondisi. Setelah itu bisa ke ruangan rawat biasa, setelah itu rawat jalan. Nah itu yang saya tadi katakan, saya cari datanya dari sejawat di SMF Neurologi, itu sih tingkat kematian saat ini tidak, cuman 60% meninggalkan gejala ketulian. Dan walaupun tidak menimbulkan kematian, hanya ketulian, tapi secara umum fisik mereka perlu waktu yang lama untuk resolusi. Itu juga menghilangkan potensi ekonomi, apalagi kalau yang bersangkutan menjadi pencari nafkah gitu misalnya. Jadi prosedurnya seperti rutin pada umumnya pasien yang menjalani rawat inap. Demikian. Baik, kita kembali lagi, ada pertanyaan dari WhatsApp dulu, Dr. Lina dan Dr. Arya. Ini adalah selamat pagi Bapak, mohon maaf sebentar. Selamat pagi untuk Bapak Ketut Yase di Banyu Asri. Pertanyaan saya adalah, boleh diceritakan sedikit nggak sebagai informasi dini untuk kami para pendengar RRI Persatu Singaraja dengan kasus yang dialami oleh RSUD Buleleng, pasien meningitis yang baru saja terjadi, itu seperti apa ya Dokter Lina? Mohon maaf pencerahannya. Mungkin Mungkin ketika memang kan itu jaraknya dari Karangasem ke RSUD Buleleng, memang di Karangasem tidak ada rumah sakit kah yang bisa menghandlenya? Itu saja sih pertanyaannya. Terima kasih banyak. Terima kasih Bapak Ketut Yase. Mungkin Bapak Ketut Yase mengira bahwa kasus yang di Karangasem itu ditangani di RSO. Tidak, maksudnya begini, kita juga punya kasus seperti itu juga, dan kita sudah menangani hal-hal seperti ini juga sudah sejak lama gitu. Kasus klaster meningitis yang di Karangasem itu ditangani di Prof Ngurah gitu. Kita pernah punya kasus klaster juga di sini tahun lalu, tahun 2022 kalau tidak salah itu. Jadi ada memang sekian pasien yang dirawat dari dengan rumah yang berdekatan ya setelah habis pesta ya gitu. Jadi seperti yang Pak Direktur tadi sampaikan bahwa tingkat kematian sih kita tidak dapati untuk kasus meningitis saja gitu ya. Tetapi komplikasi dari suatu meningitis bisa menyebabkan pasien itu masuk ke kondisi yang disebut dengan sepsis. Jadi infeksi menyeluruh dan jelas lebih berat kondisinya. Jadi meninggalnya karena ya ada komplikasi lain lagi penyertanya seperti itu. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena tingkat kematian juga ada apabila ada komplikasi. Kalau saya tidak salah baca di data tahun awal-awal gitu ya, kita menangani tahun meningitis di tahun 2014 sampai 2017 itu ada data sebalik mengatakan bahwa beberapa pasien yang dari daerah lain yang dirujuk ke Sanglah itu memang sampai ada kematian pada saat itu gitu. Dari kita sepanjang kita rawat di sini sih belum pernah ada pasien yang memang murni meningitis itu meninggal. Tetapi kalau kecacatan atau morbiditas 100%. 100% pasti akan pulang dengan menyisakan kecacatan. Ya, yang akan menyebabkan penurunan. Tentunya ya aktivitas harian menurun ya kan. Kualitas hidup pasien juga sangat menurun. Oke, siap. Pertanyaan lain boleh? Baik, selamat pagi Dokter Lina. Ini kan berbicara tentang tadi infeksi, susah namanya, Swiss itulah pokoknya. Iya, Streptococcus Swiss ya, saya juga ini. Jadi yang jadi pertanyaan saya juga termasuk yang gemar makan makanan, mohon maaf ini kan emang budaya Bali. Tapi pertanyaannya adalah kenapa baru muncul penyakit itu dok gitu? Apakah memang gumine memang sudah mulai tua atau seperti apa gitu loh? Bahkan tadi juga disampaikan oleh Dr. Lina, penyakitnya ini adalah penyakit yang banyak faktornya gitu loh. Padahal tapi kenapa menjadi momok adalah si Swiss tadi itu. Oke, terima kasih. Mohon maaf saya tidak menyebutkan nama. Baik. Mungkin ditanggapi Dokter Lina nih, karena Dokter Lina ditanya nih. Jadi saya akan langsung berikan tanggapan. Sebenarnya penyakit Streptococcus Swiss ini kan seperti yang kita bilang tadi, ini zoonosis ya. Sudah sejak zaman dahulu ada. Kemudian akan sering kita dapati kasus seperti ini di daerah-daerah yang memang mengkonsumsi babi ya. Misalnya kalau negara kita tentunya di daerah seperti Bali ya, kemudian ada beberapa area di daerah Sumatera Utara, Sulawesi Utara ya, daerah Toraja itu ada kasusnya. Kemudian negara lain Thailand, Vietnam itu sudah sejak zaman dahulu. Nah, terkhusus di Bali
kasusnya menyeruak itu mulai 2014 ada datanya. Ya, kemudian meningkat tahun 2017 itu cukup tinggi. Diawali waktu itu kasusnya ada di daerah Kabupaten Badung. Ya, artinya bukan baru ada, tetapi baru teridentifikasi bahwa masyarakat yang saat itu terkena memang menunjukkan gejala-gejala infeksi Streptococcus suis karena dengan adanya gejala spesifik seperti ketulian mendadak dan riwayat mengkonsumsi babi. Nah, yang menjadi menarik karena kita dari dahulu gemar ya mengkonsumsi babi. Kenapa baru kali ini muncul? Saya pikir bukan baru kali ini muncul, teridentifikasinya saja mungkin baru. Oke, berarti memang seperti itu baru diketahui. Baru diketahui. Oke. Nah, ini kita kembali lagi ke langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis. Dokter Arya ini kalau menanggapi tentang meningitis ini sebenarnya bukan hal yang baru ya dokter ya sebenarnya. Tapi ada PR kedepannya lagi nggak dokter Arya untuk RSUD Buleleng bahwa meningitis ini mudah-mudahan sih tidak terjadi lagi ketika himbauan sudah disampaikan kepada masyarakat cara mengolah babi atau mengatasi babi itu sendiri. Iya, makasih. Jadi itu pertanyaan yang menarik ya, kenapa kok baru muncul? Bagi saya sih bersyukur ya, kalau dari dulu muncul kan kita repot dari dulu ngurusin penyakit itu. Oke, siap dok. Dan kedua saya juga sama Dr. Lina dan yang WA tadi sama-sama penggemar daging babi. Kita kan orang Bali, Buleleng yang tradisi kita ya babi. Cuman persoalannya bukanlah pada babinya. Kasihan babi kan. Disalahin mulu ya dok. Ya, lebih baik tetap aja dimakan tapi yang sudah diolah sampai matang. Kan itu persoalannya. Jadi meningitis suis ini atau meningitis babi yang disebabkan oleh kuman atau bakteri Streptococcus itu bukan persoalan babinya tapi cara mengolah yang tidak matang. Terus yang kedua, ini ilmu penyakit infeksi bahwa infeksi itu muncul kalau ada interaksi 3 faktor. Kuman itu sendiri, lingkungan dan tubuh kita. Makanya ada orang yang mohon maaf agak mungkin sombong itulah, oh nggak apa-apa saya juga makan lawar gede saya nggak apa-apa. Itu mungkin imunnya cukup baik, tapi kan imun kita tidak sama pada setiap orang. Orang tua, orang dengan diabetes, perokok, yang mengkonsumsi obat-obat rutin golongan steroid itu jelas lebih rendah imunnya. Jadi makan berlima kemudian 2 orang yang kena itu bukan karena yang 3 ini hebat atau apa, tapi kebetulan sistemnya lebih baik. Oleh karena itu kan daripada ada risiko lebih baik biar total tidak ada risiko ya diolah sampai matang dulu kan gitu. Nah untuk ke depan RSUD Buleleng selaku rumah sakit rujukan daerah dan juga saat ini rumah sakit pendidikan utama Fakultas Kedokteran Undiksa memiliki tantangan dan sebetulnya peluang yang besar. Kenapa? Kita kan di Bali Utara nih yang jauh dari selatan dari provinsi, maka kita harus mandiri. Mandiri tidak hanya variasi pelayanan yang lebih banyak, juga SDM yang lebih terampil ahli. Jadi kita akan meneruskan pemenuhan pelayanan seperti misalnya saat ini kanker terpadu. Kita sedang menyekolahkan fellowship namanya dokter ahli penyakit dalam yang bisa melaksanakan kemoterapi. Kemudian kalau untuk intervensi jantung dan otak kita sudah punya ahlinya ya, dokter jantung intervensi dokter Lina di otak intervensi. Kemudian untuk gedung pelayanan ibu bersalin dan anak emergensi juga kita terus melobi nih, berusaha untuk mempunyai gedung tersendiri. Jadi intinya RSUD Buleleng ingin berbenah ke depan dan mohon sekali doa masyarakat Buleleng dan dukungan stakeholder pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Daerah dan kemudian tokoh masyarakat. Mungkin itu yang ingin kita wujudkan ke depan. Baik, satu pertanyaan lagi dari WhatsApp. Selamat pagi, saya seorang ibu rumah tangga. Ini kan kita katanya disuruh masyarakat lebih cerdas dalam memilah dan memilih daging babi. Mohon maaf. Pertanyaannya adalah dari Dinas Pertanian atau dinas terkait seperti apakah ketika daging-daging babi itu disebarkan ke masyarakat? Nah itu kan bukan hanya perhatian dari rumah sakit atau dokter semata selain masyarakat, tapi juga dari dinas yang terkait seperti apa sebenarnya dokter? Pencerahan aja sih dok. Karena saya jujur juga saya penjual makanan olahan daging babi. Jadi kalau saya misalnya seperti ini jadi takut untuk pemasukan saya mencari mata pencaharian alias cuan saya sehari-hari. Terima kasih untuk pencerahannya dan selamat tugas, sehat selalu untuk kita semuanya. Silahkan ditanggapi. Ya, dilema ya. Saya juga berpikir bahwa aduh kasihan kalau penjual babi ini. Jadi kita tidak dalam rangka mendiskreditkan babi. Sekali lagi kita masalahnya bukan di babi. Masalahnya adalah kembali ke perilaku manusia yang
mengkonsumsi ini gitu. Babi sama sekali tidak bisa kita persalahkan dalam hal ini. Jadi terkait dengan tadi pertanyaannya dinas terkait seperti apa, saya tidak akan mengomentari hal itu. Jadi mari kita membuat kewaspadaan itu pada diri kita gitu ya. Pertama, satu gini, kalau kita mau makan daging babi, kita tentunya tidak mungkin melakukan penelusuran nih daging dari mana. Kita tidak mungkin tahu karena kita membeli di pasar juga gitu. Paling tidak kita dibekali sedikit dengan kemampuan untuk memilah daging yang sehat dan daging segar yang tidak gitu. Jika daging tersebut berbau, berlendir, kemudian juga warnanya juga sudah tidak cerah, itu sudah pasti bisa kita tidak konsumsi. Nah, mengenai riwayat babinya kandangnya seperti apa, nah ini juga perlu kita pelajari sedikit sih ya. Misalnya kalau kita langsung beli babi langsung gitu, mungkin lihat kebersihan kandang itu adalah hal yang wajib, sudah harus pasti mendapatkan pencahayaan yang cukup kandang itu. Kemudian diganti terus agar tidak sampai kotorannya menumpuk. Ya, Streptococcus suis dia akan ada di seluruh tubuh babi, kemudian dia ada di kotoran babi dan lingkungan di sekitar itu. Jadi untuk amannya adalah memelihara babi yang sehat kan seperti itu untuk mencegah penularan Streptococcus suis itu masuk ke badan babi. Seperti itu ya. Kemudian karena saya juga punya satu pasien yang dia tidak pernah konsumsi babi, tapi dia memang kerjaannya gitu, memotong hewan babi gitu. Jadi dia terkena infeksi meningitis suis dan cukup berat seperti itu. Jadi pertama dari kita mengenali sendiri ciri-ciri hewan tersebut, bisa kalau memang kita tahu bagaimana hewan itu dirawat itu lebih baik lagi. Kemudian ya kalau misalnya sudah kita tidak bisa lagi mencegah hal itu terjadi, ya kita melindungi diri kita dengan mengelolanya dengan baik, memasak sempurna dengan pada saat mengelola memakai sarung tangan, itu sangat wajar dan hanya itu yang bisa kita lakukan untuk saat ini. Seperti itu. Oke. Baik, ternyata nih masih ada satu pertanyaan lagi. Selamat pagi Dokter Arya, nih jika nanti ada pasien meningitis di Buleleng, nah itu kan kasusnya katanya bisa menghilangkan kesadaran pendengaran pasiennya. Itu kalau diatasi di rumah sakit umum tuh seperti apa? Maksudnya apa nih versinya? Versinya betul? Penanganannya seperti apa gitu mungkin ya. Dan terima kasih untuk Dokter Arya yang selalu siaga untuk masyarakat Kabupaten Buleleng. Sehat selalu dari saya Pak Putu di Ahmad Yani. Terima kasih Pak Putu. Silakan mungkin Dokter Arya ditanggapi. Swastiastu Pak Putu. Jadi karena kita kemudian tahu bahwa salah satu gejala sisa dari meningitis babi ini adalah ketulian, rekan-rekan dokter saraf akan selalu berkoordinasi atau konsultasi dengan sejawat dokter THT. Secepatnya mungkin kita berusaha untuk mengembalikan fungsi pendengaran. Tapi kalau toh tidak, kemudian ada mungkin sisa sedikit atau sisa banyak ketuliannya, itu kita perlu rujukan ke center yang lebih lengkap. Misalnya seperti tadi, peluangnya adalah dengan tindakan operasi yang lebih besar untuk organ saraf pendengaran gitu, salah satunya menjadi opsi. Tapi itu akan kembali ke budget yang sangat besar karena tentu BPJS tidak akan sampai ke sana kemampuannya mengcover. Silakan, itu opsi namanya. Maka oleh karena itu kita selalu ya wanti-wanti bagaimana budaya kita bisa lestarikan, tapi budaya juga melestarikan kita sebagai pelakunya, sebagai pemegang tradisi. Jangan sampai kita hanya asik melestarikan budaya tapi budaya itu sendiri mencelakai kita, kan tidak fair gitu. Makanya kita sebagai insan medis, kami sama Dr. Lina juga adalah Ikatan Dokter Indonesia Cabang Buleleng, memiliki tanggung jawab ini untuk selalu berbagi info yang baik dan benar. Bukan berarti kita tidak sepakat dengan tradisi, kita juga dilahirkan di sini kok gitu. Tapi bagaimana kita bisa melestarikan tradisi dengan sehat gitu. Baik, ini satu lagi katanya. Pak Putu di Ahmad Yani, nambahannya untuk Dokter Lina, spesialis neurologi itu apa Dokter Lina? Terima kasih. Salam sehat untuk Dokter Lina juga. Oke. Ya, salam sehat Pak Putu. Spesialis neurologi itu adalah dokter-dokter yang memang dulu disebut dokter saraf ya kan. Nama kerennya dokter sekarang spesialis saraf sekarang
neurologi ya. Kalau sering dulu dianggap menangani orang-orang dengan gangguan kejiwaan itu salah sebut. Nah, ya sekarang istilahnya spesialis neurologi seperti itu, Irna. Baik. Ini karena waktu juga Dokter Arya, mohon maaf ini. Kita akan menutup dialog interaktif pagi hari ini yang mungkin menjadi catatan penting harus diketahui oleh masyarakat dari Dirut RSUD dan juga dari dokter spesialis neurologi seperti apa nih? Sebagai closing statement, langkah-langkah RSUD Buleleng mengatasi bahaya meningitis dari Dokter Arya dulu mungkin. Ya, terima kasih Mbak Irna dan pendengar RRI Singaraja dimanapun berada. Jadi RSUD Buleleng sebagai rumah sakit daerah dan milik warga, kita komitmen ya untuk terus berbenah meningkatkan kualitas pelayanan yang tidak lagi judes, tidak lagi jorok dan tidak lagi lelet gitu. Nah, terkait dengan meningitis babi ini kita akan selalu berupaya menyembuhkan dengan baik, tetapi saya selalu menekankan pada pencegahan. Demikian. Terima kasih. Dr. Lina. Iya, yang sangat penting harus dilakukan adalah satu, karena penyakit ini preventable, maka kita harus menjaga kesehatan kita dengan baik, kemudian melakukan langkah-langkah yang sangat sederhana, cuci tangan, kemudian mengenali makanan yang kita makan, kemudian juga memasak dengan baik babi yang akan dikonsumsi sampai 80 derajat minimal. Kemudian apabila memang sudah terjadi gejala-gejala awal seperti nyeri kepala, demam, dengan kaku kuduk, maka harus segera datang ke rumah sakit untuk mendapatkan penata laksanaan yang tepat. Baik. Terima kasih sekali lagi untuk Dokter Arya dan Dokter Lina kesempatan dan sharingnya, dan juga mudah-mudahan sih harapannya juga dari kami tidak ada lagi ya kasus seperti ini, jadi masyarakat bisa lebih bijak untuk memilah dan memilih babi itu sendiri. Aduh, mohon maaf nih, apakah Anda yang baru bergabung, mohon maaf karena memang sudah waktunya. Kami pamit, kami tutup dengan Parama Santi. Om Santi 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 Om. Pro 1 RRI Singaraja. Follow Instagram Pro 1 RRI Singaraja, Facebook Pro 1 RRI Singaraja. Kanal informasi dan inspirasi.